Di dalamnya tidak boleh ada politik dinasti. Sekarang ini kejadian di beberapa partai besar terjadi politik dinasti, pewarisan dari orang tua ke anak, dari seseorang kepada keponakan dan lain sebagainya. Ini yang katakanlah mengundang sesuatu yang katakanlah lagi-lagi celah untuk berbuat tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang para pemirsa sekalian. Di kesempatan ini saya akan membicarakan satu aspek yang cukup penting yang terkait dengan masalah korupsi. Terakhir ini kita disentakkan oleh kasus korupsi yang dahsyat, dampaknya bagi rakyat banyak, yaitu korupsi tentang bansos. Berbagai usulan muncul mengenai sanksi. Sanksi memang penting, dan bansos itu yang menyangkut rakyat banyak. Saya setuju bahwasanya perlu dijatuhi sanksi yang maksimal berupa hukuman mati, sebagaimana yang pernah disinggung juga oleh beberapa orang, baik itu mantan petinggi dari KPK dan tokoh-tokoh politik lainnya. Apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang entah orang sering lupa atau sengaja lupa, atau memang katakanlah kurang berapa paham bagaimana mestinya, yaitu root cause atau akar permasalahan daripada korupsi itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa sanksi itu bisa memberikan suatu efek jera, tetapi bisa jadi tidak berkepanjangan efek jerahnya, karena sejauh sistem kita tidak berubah, maka cobaan untuk katakanlah melakukan tindak korupsi itu akan tetap aja ada. Hanya berganti orang, kemudian ya tetap berjalan. APTB, alumni Perguruan Tinggi Bersatu, beberapa waktu yang lalu di akhir Februari melakukan satu dialog dengan KPK yang mengangkat isu tentang pentingnya diproses kembali secara lugas, tuntas tentang berbagai kasus korupsi, salah satunya adalah bansos. Dan alhamdulillah 1 atau 2 hari setelah itu terjadi suatu proses penggeledahan terhadap yang diduga sebagai salah satu orang yang terlibat dalam kasus itu, yaitu Ihsan Yunus. Ini menjadi sesuatu yang menarik, artinya mudah-mudahan kami sebagai bagian masyarakat bisa menggugah, bisa menggerakkan, bisa membuka pengertian kepada semua pihak bahwa ini jangan dilupakan, karena akhir-akhir ini sedemikian banyaknya kasus-kasus politik yang bermunculan yang kemudian seolah-olah membuat orang menjadi lupa dan abai. Saya bisa katakan di sini kebanyakan dari masyarakat kita itu juga modusnya adalah susah ngerti, gampang lupa. Jadi kami tidak menginginkan bahwasanya kasus penting bagi rakyat banyak, bagi negeri ini dalam hal hukum yang berkeadilan itu dilupakan. Nah, yang sesuatu yang katakanlah sebelum saya sampai kepada masalah bagaimana kita melihat root cause atau akar permasalahannya, sedikit pengembangan ceritaan yang kemarin ini saya rasa baru baca di medsos. Rocky Gerung mengatakan bahwa Ihsan Yunus yang saya sebutkan tadi sekarang malah hilang dari daftar dakwaan. Dan dia mempertanyakan, ini apa? Ada apa antara KPK dengan partai tempat Ihsan Yunus bernaung? Jadi seolah menimbulkan suatu kecurigaan. Wah, ini saya rasanya mesti pakai masker untuk katakanlah menunjukkan kepatuhan saya juga. Maaf, tertunda sebentar. Kecurigaannya adalah karena sebelumnya sudah muncul di berbagai media massa bahwa ada beberapa orang yang sepertinya seolah-olah dilindungi, atau paling tidak diniatkan untuk dilindungi. Nah, ini yang katakanlah membuat semua orang menjadi sangat memperhatikan bagaimana KPK bisa bekerja dengan baik. Tetapi lagi-lagi kalau saya katakan bahwa oke, sanksi katakanlah kalaupun sudah terungkap, sanksi diberikan, ke depannya jangka panjang ini belum menyelesaikan suatu masalah secara tuntas. Karena apa? Karena yang tadi saya katakan bahwa root cause-nya atau akar permasalahannya tidak disinggung, tidak disentuh. Sebetulnya ada 2 hal yang kalau dikelompokkan secara mudahnya yang bisa dianggap sebagai
root cause atau penyebab atau akar permasalahan dari korupsi itu sendiri, yaitu dua-duanya terkait dengan sistem perpolitikan yang diaplikasikan di negara kita. Yang pertama itu berkaitan dengan masalah partai, bahwa partai sekarang di sini seolah-olah mempunyai kebebasan untuk mencari uang dengan cara apapun untuk katakanlah mendapatkan suatu kemenangan. Dan lebih jauhnya lagi di sini partai yang jadi partai pemenang seolah-olah penguasa itu adalah menjadi petugasnya dia yang hanya merefleksikan apa yang menjadi kebijakan DPR partai. Ini juga sesuatu yang ke depannya mesti dipikirkan, karena kalau kita lihat sebagaimana kayak di Amerika itu dicontohkan bahwa begitu seseorang terpilih menjadi presiden, maka dia melepaskan ikatan dengan kepartaian, karena dia akan menjadi presiden bagi seluruh bangsa dan negaranya. Tetapi kita di sini tidak. Nah, balik lagi tadi bahwa partai tadi yang katakanlah di sini masih mempunyai aneka kebebasan. Kebebasan itu akhirnya berujung pada masalah memanfaatkan situasi dan kesempatan yang ujung-ujung adalah duit, yaitu bagaimana orang bisa menjadi penguasa di level daerah ataupun di level pusat atau di level nasional untuk katakanlah mau nggak mau mesti mengikuti jalan yang ditentukan oleh partai, dan jalan ini ujungnya ada berbau duit. Ada satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bung Ubaidillah, dosen sospol dari UNJ, yang memberikan data bahwa biaya cakada pilkada di tingkat kabupaten atau kota itu besarannya 30 sampai 150 miliar. Kemudian calon gubernur besarannya itu kisarannya antara 100 miliar sampai 1 triliun. Calon presiden besarannya antara 3 triliun sampai 10 triliun. Mungkin bisa lebih. Dan ini saya rasa bukan merupakan data yang mengarang begitu saja, karena sudah menjadi percakapan umum lah yang kita ketahui bersama. Di tingkat DPRD, DPR, orang mau menjadi anggota pun juga nggak lepas daripada dibutuhkannya kesiapan dana dari yang bersangkutan untuk kalau dia mau menjadi anggota DPRD ataupun DPR. Karena apa? Karena sistem pemilihan kita untuk masalah DPRD dan DPR, rakyat itu hanya memilih partai. Yang menentukan siapa yang jadi untuk katakan anggota DPR atau DPRD itu adalah pengurus partai pusat. Yang artinya disitulah menjadi suatu celah untuk katakanlah godaan buat terjadi transaksi pembayaran, bayar membayar untuk katakanlah diperoleh suatu jabatan. Inilah yang dikatakan oleh Bung Rizal Ramli bahwa di negeri kita ini sebetulnya demokrasinya adalah demokrasi kriminal. Karena apa? Karena terjadi pemerasan. Kalau orang mau jadi anggota partai yang menduduki jabatan di DPR atau DPRD, dia harus membayar. Yang kalau kita berpikir nalar bahwa setiap uang yang dikeluarkan, baik untuk kalau dia menjadi anggota DPR atau DPRD ataupun penguasa daerah, itu pasti dia akan mencari gantinya. Artinya dia harus mengembalikan modal yang dia keluarkan dan syukur-syukur tentunya mendapatkan untung. Nah, ini yang katakanlah membuat orang cenderung akhirnya berbuat aneh-aneh yang berujung pada kasus korupsi. Seperti halnya kita lihat pada masalah bansos. Di situ melibatkan orang-orang partai. Jadi orang bersangkutan dia menikmati, tetapi kemudian juga orang partai lainnya juga sama bagian, dan partainya mungkin walau alam bisa jadi juga mendapatkan sesuatu yang sebagai imbalan. Apa yang bisa kita lihat sebagai suatu solusi yang katakanlah sebetulnya merupakan root cause daripada korupsi? Yang pertama, saya melihat bahwa kita perlu memperbaiki undang-undang kepartaian, di mana di dalamnya tidak boleh ada politik dinasti. Sekarang ini kejadian di beberapa partai besar terjadi politik dinasti, pewarisan dari orang tua ke anak, dari seseorang kepada keponakan dan lain sebagainya. Ini yang katakanlah mengundang sesuatu yang katakanlah lagi-lagi celah untuk berbuat tidak baik. Jadi artinya unsur demokrasi itu tidak bisa kita lihat di sini. Orang nggak bisa jadi ketua sejauh katakanlah dia bukan anak, bukan menantu, bukan keponakan. Yang ujung-ujungnya ya orang akan berusaha kalau dia nggak jadi ketua
minimal dia jadi anggota partai, tapi dia juga bisa bermain untuk katakanlah bisa mendapatkan kemanfaatan. Kemudian terkait juga dengan undang-undang kepartaian yang katakanlah perlu dirubah, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang berkeadilan, yaitu ketua partai maksimal hanya boleh 2 kali untuk menjabat sebagai ketua umum. Kenapa begitu? Karena ini untuk mencegah terjadinya pembentukan kroni. Lagi-lagi, namanya katakanlah terpaksa harus diakui bahwa kedewasaan berpolitik dari orang-orang Indonesia itu masih belum pada level yang kita bayangkan, kita harapkan. Misalnya munculnya kesadaran bahwa dia akan berbuat yang terbaik karena dia menjadi anggota partai politik adalah untuk bisa mewarnai kehidupan bernegara yang katakanlah membawa kebaikan bagi rakyat dan bangsa. Idealnya adalah begitu. Tetapi itu semua sekarang menjadi cita-cita kosong. Karena yang mereka lakukan adalah bagaimana bisa mendapatkan kemanfaatan yang semaksimal bagi dirinya dan bagi partainya. Jadi kalau macam misalnya ketua partai lebih dari 2 kali, bisa kita duga untuk katakanlah cenderung pada masalah terbentuknya kroni. Yang ketiga, kalau sudah dibikin ketat seperti itu, partai itu harusnya dibiayai oleh pemerintah. Ini bukan hal yang aneh. Di Eropa ini sudah dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan. Di Jerman, di Perancis, sebut aja di mana negara di Eropa itu. Karena dengan partai dibiayai oleh pemerintah, maka partai tidak akan semena-mena untuk mencari duit sendiri yang katakanlah bukan hanya sekedar buat keperluan operasi, tapi juga mencari keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pernah dihitung oleh Bung Rizal Ramli, katakanlah kalau negara membiayai partai berdasarkan besaran-besaran yang sesuai dengan besarnya partai, biaya yang diperlukan itu jauh di bawah ketimbang kerugian akibat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang partai. Jadi hitungan secara ekonomiannya itu bisa dibuktikan ke arah sana. Nah, kalau partai dibayar oleh pemerintah, tentunya dibutuhkan suatu pertanggungjawaban yang jelas dari para pengurus partai. Jadi artinya harus bisa diaudit setiap waktu. Dengan demikian ini adalah merupakan suatu pertanggungjawaban yang bersifat terbuka, dan ini akan bisa membentengi juga untuk katakanlah terjadinya kemungkinan negatif dari para anggota partai, karena celahnya sudah sangat dibatasi sekali. Nah, cuman masalahnya hal ini mestinya bukan merupakan suatu pemikiran yang aneh ataupun baru, tapi sekarang kembali lagi masalah kelihatannya berbenturan dengan kepentingan dari banyak orang di partai politik. Hal kedua yang bisa menjadi suatu solusi juga adalah semestinya negara kita menerapkan azas pembuktian terbalik, bukan presumption of innocence, bukan praduga tak bersalah. Kenapa? Kalau dengan sistem sekarang ini, seperti kejadian lagi, kalau kita lihat lagi yang namanya Ihsan Yunus tadi, setelah proses itu terhenti berapa lama, baru kemudian dimulai lagi, diperiksa lagi, digeledah lagi, dokumen-dokumen nggak ditemukan. Walau-walau udah kemana ngilang itu dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah korupsi bansos atau kasus bansos. Tetapi kalau dengan azas pembuktian terbalik, maka seseorang yang katakanlah diduga melakukan korupsi, maka dia harus membuktikan mengenai kebersihan dirinya. Dia harus membuka mengenai aset-aset yang dimilikinya, riwayatnya dari mana dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka negara juga punya hak untuk mensita. Nah, ini yang katakanlah membuat seseorang menjadi posisinya berbeda. Kalau dengan azas praduga tak bersalah sekarang ini, ibaratnya kalau dengan sesuatu yang diatur-atur lebih celaka lagi. Bisa dibikin sesuatu yang katakanlah, ya dokumen itu tadi nggak hilang. Apa artinya dokumen-dokumen yang terkait itu lenyap? Karena apa? Karena sifatnya orang yang bersangkutan itu tidak aktif, mesti menunjukkan apa yang dimiliki, apa dokumen-dokumennya, apa segala macam. Sementara kalau dengan azas pembuktian terbalik, maka dia harus membuktikan itu. Dia harus membuka. Nah, ini yang mestinya katakanlah kalau kedua hal ini dikerjakan, yaitu masalah perbaikan dari undang-undang kepartaian dan kemudian penerapan azas pembuktian terbalik, saya rasa KPK akan jauh lebih mudah pekerjaannya. Akan jauh lebih mudah karena apa? Karena dia pertama tidak akan terkena banyak intervensi, dia juga kemudian tidak perlu mengeluarkan ekstra effort untuk katakanlah nguber-nguber orang, dan sebagainya. Kan orang bersangkutan mesti aktif menyerahkan.
Dan kemudian tadi mengenai masalah dorongan untuk katakanlah seseorang melakukan korupsi melalui jalur partai, itu akan sangat terbatasi. Jadi ini mestinya dipikirkan secara serius lah, karena makin kesini besarannya itu makin gila-gilaan korupsi yang terjadi. Kalau contoh pada penguasa daerah yang terakhir kita tahu bersama, kasus Bupati Kota Waringin Timur, 5,8 triliun yang dia korupsi. Kebayang itu kan, artinya dia memang katakanlah bermain dengan masalah perizinan dari sumber daya alam. Ini baru satu contoh aja yang ketemu. Bisa jadi masih banyak lagi kasus serupa yang katakanlah di daerah-daerah yang sumber daya alamnya itu besar. Karena itu memang diincar. Dan itu pastinya untuk bisa menjadi pemimpin di situ atau penguasa dari situ, ongkosnya juga gede juga begitu. Lagi-lagi dia tadi benang kusut yang katakanlah akan membeli terus. Dia keluarin duit, kemudian mesti dapat duit, dia nyari untung juga, yang nggak akan ada akhirnya. Kalau kita tidak melakukan suatu perubahan yang sangat fundamental, yang dalam dua hal tadi. Yang pertama, undang-undang kepartaian untuk menata bagaimana partai itu bisa bergerak. Kemudian yang kedua mengenai masalah aplikasi sistem dengan azas pembuktian terbalik. Jadi semua ini kalau saya sih melihatnya bahwa bukannya kita kekurangan orang pandai untuk katakanlah bisa mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan sebagai satu sistem. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya niat? Saya juga mengatakan seperti apa yang disebutkan dalam agama kita bahwa innamal a'malu biniat. Segala sesuatunya terpulang kepada niat. Dan ini saya pertanyakan, ada nggak niat itu dari para pemimpin-pemimpin yang sekarang memegang kekuasaan di negeri ini untuk katakanlah melihat ke depannya bahwa iya, korupsi ini harus sudah kita minimalkan seminimal mungkin dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Kita bersama ingin melihat hal itu terjadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu masukan dan juga mengingatkan rakyat atau masyarakat luas bahwa hak kita untuk meminta diterapkannya suatu sistem hukum yang berkeadilan bagi semua orang, sama rata. Jadi artinya tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih, tidak karena ini adalah dia pejabat, ini adalah keluarga dari pemimpin atau pejabat, apapun ininya. Tapi semua diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan catatan ya tadi, hukum yang katakanlah sudah dibangun atas perbaikan daripada sistemnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu harapan yang berlebihan untuk bisa kita aplikasikan dengan negara ini, dan kita hanya mencari suatu negara yang barokah dengan pemimpinnya, dengan sistem yang diaplikasikan. Sekian, terima kasih. Selamat siang.